dinamikanya telah berubah. Sebab dalam Dialah berdiam secara jasmaniah seluruh kepenuhan kealahan, Kolose 2 ayat 9. Perbedaan yang menakjubkan antara Yesus dan nabi-nabi lama adalah Yesus memiliki kepenuhan Allah yang ada tinggal dalamnya. Roh Kudus di dalam Dia, sementara nabi-nabi hanya memiliki Roh Kudus pada waktu-waktu tertentu. Sebagai contoh, kita membaca dalam Hakim-Hakim 6 ketika Gideon dipilih Tuhan untuk membebaskan Israel dari Midian. Alkitab berkata, pada waktu itu roh Tuhan menguasai Gideon, ditiupnyalah sangkakala dan orang-orang Abiezer dikerahkan untuk mengikuti dia. Hakim-Hakim 6 ayat 34. Juga, dalam pasal 14, kita membaca kisah Simson yang didatangi singa muda yang mengaum dalam perjalanannya ke Timna. Roh Tuhan berkuasa atas dia, sehingga singa itu dicabiknya seperti orang mencabik anak kambing. Hakim-Hakim 14 ayat 6. Dalam 1 Samuel 10 ayat 10, sebelum Saul menjadi raja, roh Allah berkuasa atasnya, dan Saul turut kepenuhan seperti nabi di tengah-tengah mereka. Juga, baca kisah Daud dalam 1 Samuel 16 ayat 13. Setelah Samuel mengurapi Daud sebagai raja Israel, roh Tuhan berkuasa atas Daud. Namun hari ini, dinamikanya telah berubah. Kita dalam generasi Yesus Kristus, dan Roh Kudus tidak datang seperti dalam perjanjian lama. Dia hidup dalam kita sekarang dalam segala kepenuhannya. Roh Kudus hidup dalammu dalam kapasitas maksimumnya dan seluruh pribadinya, seperti yang Paulus katakan tentang Yesus dalam Kolose 1 ayat 19, karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Dalam pasal selanjutnya, Paulus juga menjelaskan, sebab dalam Dialah berdiam secara jasmaniah seluruh kepenuhan kealahan, Kolose 2 ayat 9. Namun dalam ayat selanjutnya, dia segera menambahkan bahwa kita dipenuhi di dalam Dia, dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa, Kolose 2 ayat 10. Jadi, hari ini, seperti Yesus, ketika engkau berjalan di jalanan, engkau dalam kepenuhan roh Tuhan. Allah Maha Kuasa, dalam segala kepenuhannya, hidup, berjalan, dan berbicara dalammu. Haleluya! Dapatkah engkau melihat bahwa engkau bukan orang biasa-biasa? Engkau bejana yang membawa Allah, dipenuhi dengan kepenuhannya, dan melakukan berbagai hal yang luar biasa. Kemuliaan bagi Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa terkasih, aku bersyukur atas Roh Kudus-Mu yang berdiam dalamku. Aku adalah bejana yang membawa Allah, dipenuhi dengan hadirat Allah yang maksimal. Aku bukan orang biasa, aku adalah bejana yang dipenuhi kuasa ilahi, aku dapat melakukan segala hal dalam Kristus yang memberiku kekuatan. Amin. Ayat renungan hari ini terdapat dalam 1 Yohanes 4 ayat 4, Efesus 3 ayat 19, Filipi 4 ayat 13.